Ramai di Metro Siang akibat kecanduan game online, seorang pelajar sekolah dasar di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, bolos sekolah selama 3 bulan. AN, pelajar kelas 6 sekolah dasar, telah 3 bulan terakhir menghabiskan kesehariannya tertidur di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang analisis perkembangan kognitif peserta didik yang mengalami kecanduan game online. Fenomena ini sering kita temui di lingkungan sekitar kita, di mana siswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game dibandingkan belajar atau berinteraksi sosial. Nah, dalam video ini kami akan menganalisis kasus tersebut menggunakan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami dampak dari kecanduan game tersebut terhadap kemampuan berpikir siswa, serta pentingnya peran lingkungan dalam mendukung perkembangan kognitif. Mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu teori perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif manusia terbagi ke dalam beberapa tahap. Siswa tingkat SMP berada pada tahap operasional formal, yaitu tahap perkembangan kognitif yang biasanya dimulai pada usia sekitar 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu seharusnya sudah memiliki beberapa kemampuan penting. Pertama, kemampuan berpikir abstrak. Artinya, siswa mampu memahami konsep yang tidak terlihat secara langsung, seperti masa depan, cita-cita, dan nilai kehidupan. Kedua, berpikir logis dan sistematis. Siswa mampu menganalisis masalah secara runtut serta memahami hubungan sebab dan akibat. Ketiga, kemampuan metakognitif. Siswa dapat mengevaluasi cara berpikirnya sendiri. Misalnya, menyadari apakah cara belajar yang dilakukan sudah efektif atau belum. Keempat, fungsi eksekutif. Ini meliputi kemampuan mengatur waktu, mengontrol diri, serta mengambil keputusan secara rasional. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua siswa mencapai perkembangan ini secara optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kecanduan game online. Berdasarkan kasus yang dianalisis, terdapat beberapa permasalahan pada perkembangan kognitif siswa. Pertama, gangguan dalam pengambilan keputusan. Siswa lebih memilih bermain game dibandingkan pergi ke sekolah. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil lebih didasarkan pada kesenangan sesaat, bukan pertimbangan jangka panjang. Yang kedua, lemahnya kontrol diri atau self-regulation. Siswa tidak mampu membatasi waktu bermain, bahkan hingga mengabaikan kewajiban dan kebutuhan dasar. Ketika handphone diambil, siswa menunjukkan reaksi marah. Hal ini menandakan bahwa kemampuan mengendalikan impuls masih rendah. Ketiga, penurunan konsentrasi dan perhatian. Game online memberikan rangsangan yang cepat dan menarik sehingga otak terbiasa dengan aktivitas instan. Akibatnya, siswa menjadi sulit fokus saat belajar, cepat bosan, dan tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, terdapat beberapa dampak lain yang mempengaruhi perkembangan kognitif siswa. Yang keempat, yaitu terhambatnya kemampuan berpikir kritis dan analitis. Siswa jarang terlibat dalam kegiatan belajar yang menuntut pemikiran mendalam, sehingga kemampuan ini tidak berkembang secara optimal. Yang kelima, ketidakseimbangan dalam pengelolaan waktu. Siswa tidak mampu membedakan antara aktivitas utama dan aktivitas hiburan di kehidupan mereka, sehingga game online menjadi prioritas utama dalam kehidupan mereka. Faktor keenam yaitu faktor emosional, di mana siswa ini mengalami kehilangan sosok ibunya, sehingga kondisi ini menimbulkan tekanan emosional yang mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar. Game online kemudian menjadi pelarian atau coping machine. Dan yang ketujuh yaitu ketergantungan pada reward instan.
Game online memberikan atau menyediakan penghargaan cepat seperti poin dan kemenangan, sehingga siswa terbiasa mendapat hal instan. Hal ini membuat siswa kurang sabar dan mudah menyerah dalam proses belajar. Jadi faktor itu menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif siswa. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kecanduan game online dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif siswa. Dampak tersebut meliputi rendahnya kemampuan berpikir logis dan kritis, lemahnya mengambil keputusan, terganggunya konsentrasi, rendahnya kontrol diri, serta juga kurangnya kemampuan manajemen waktu. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak jangka panjang terhadap prestasi akademik dan kesiapan siswa dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan untuk membantu siswa mengontrol penggunaan game serta membangun kebiasaan belajar yang sehat.